Halo selamat malam Tribuners Live Breaking News bersama dengan saya Nila Irda. Pihak kepolisian membantah ratusan penonton yang meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan karena terdampak gas air mata. Korps Bayangkara mengklaim mereka meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan keyakinan tersebut disampaikan seusai mendapatkan keterangan dari para ahli hingga dokter spesialis dalam, paru, mata hingga THT. Dedi menuturkan bahwa ratusan korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan disebut karena terinjak hingga berdesak-desakan yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Dengan kata lain, bukan karena terdampak gas air mata pihak kepolisian. Lebih lanjut, Dedi menuturkan bahwa para ahli dan dokter spesialis menyatakan bahwa dampak gas air mata hanya menyebabkan iritasi mata, kulit hingga pernafasan. Dedi menambahkan gas air mata tak memiliki racun yang dapat mengakibatkan kematian seseorang. Hal itu pun sesuai dengan jurnal ilmiah hingga keterangan para ahli. Kepolisian mengklaim penggunaan gas air mata kadaluarsa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur tidak menjadi masalah. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pemakaian gas air mata yang kadaluarsa tidak membahayakan kesehatan. Hal tersebut didukung pernyataan Mas Ayu Elita Hafizah yang juga pakar dari Universitas Indonesia. Menurut Dedi, masyarakat tak boleh menyamakan kadaluarsa gas air mata dengan kadaluarsa bahan makanan. Kedua hal tersebut berbeda satu sama lainnya. Dedi menuturkan bahwa gas air mata justru berbanding terbalik dengan bahan makanan. Gas air mata yang kadaluarsa justru mengurangi efektivitas partikel kimia yang ada di gas air mata tersebut. Dengan kata lain, Dedi mengatakan zat kimia dalam gas air mata semakin menurun seiring dengan masa waktu kadaluarsa barang tersebut. Atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Ya, sama dengan efektivitasnya gas air mata ini, ketika ditembakkan, dia tidak bisa lebih efektif lagi. Misalnya kalau misalnya dia tidak expired, dia ditembakkan, kan ini kan partikel CS ini kan terjadi partikel-partikel seperti serbuk-serbuk bedak. Ya, ditembakkan jadi ledakan di atas, ketika terjadi ledakan di atas, maka akan timbul partikel-partikel yang lebih kecil lagi daripada bedak yang dihirup, kemudian kena mata, mengakibatkan perih. Pihak kepolisian membenarkan pihaknya memakai gas air mata kadaluarsa saat tragedi kerusuhan yang menewaskan ratusan penonton di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober. Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa ada beberapa gas air mata yang telah dipakai anggotanya memang telah kadaluarsa sejak tahun 2021. Namun ia tak merinci total gas air mata yang kadaluarsa tersebut. Dedi Prasetyo mengatakan bahwa gas air mata tersebut masih dalam proses pendalaman laboratorium forensik atau Lab4. Diberitakan, Komisioner Komnas HAM Muhammad Hoirul Anam telah mengatakan pihaknya mengantongi informasi mengenai penggunaan gas air mata kadaluarsa saat peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan seusai laga Arema versus Persebaya Surabaya Sabtu 1 Oktober lalu. Namun demikian, menurutnya informasi tersebut masih memerlukan pendalaman. Di sisi lain, menurutnya yang juga penting dilihat adalah dinamika di lapangan saat peristiwa terjadi. Menurutnya, pemicu utama eskalasi kerusuhan tersebut adalah gas air mata yang menimbulkan kepanikan. Gas air mata tersebut menurut Anam membuat banyak supporter atau Aremania berebut untuk masuk ke pintu keluar, serta berdesak-desakan dengan mata yang sakit, dada yang sesak, susah nafas, hingga kondisi lain. Terlebih, pintu yang terbuka saat itu sangat kecil sehingga mereka berhimpit-himpitan. Anam mengatakan kondisi seperti itulah yang mengakibatkan kematian. Polri mengklaim gas air mata yang dipakai Brimob tidaklah mematikan. Hal tersebut sekaligus membantah soal kematian ratusan penonton kerusuhan Stadion Kanjuruhan karena gas air mata. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli. Satu di antaranya adalah pernyataan Mas Ayu Elita Hafizah yang juga pakar dari Universitas Indonesia. Dedi kemudian menunjukkan ada 3 jenis gas air mata yang dipakai oleh Brimob Polri, yakni gas air mata berwarna merah, biru, hingga hijau, yang masing-masing memiliki tingkat efektivitas zat kimianya. Oleh karena itu, Dedi meyakini bahwa gas air mata yang dipakai Brimob saat tragedi Kanjuruhan tidak mematikan. Polri menyebut korban Kanjuruhan tewas bukan karena gas air mata, namun karena kekurangan oksigen. Ya, jadi kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Dr. Mas Ayu Evita. Di dalam gas air mata memang ada kadaluarsanya, ada expirednya ya.
Kan harus mampu membedakan. Ini kimia, beda dengan makanan. Kalau makanan, ya ketika dia kadaluarsa, maka di situ harus ada jamur, ada bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired, justru kadar kimianya itu berkurang. Pihak kepolisian mengatakan 131 orang korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan disebabkan karena berdesak-desakan hingga terinjak-injak saat mencoba keluar kala kerusuhan terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan banyak korban mengalami kekurangan oksigen akibat berdesakan hingga terinjak-injak. Keterangan Dede Prasetyo tersebut sekaligus membantah bahwa korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan karena gas air mata. Ia mengatakan panitia penyelenggara diduga tak mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang diatur oleh FIFA. Seharusnya menurutnya, panitia penyelenggara mengatur standar evakuasi jika terjadi kejadian yang tak diinginkan. Lebih lanjut, Dedi menambahkan bahwa terdapat 8 pintu darurat atau pintu emergensi yang bisa digunakan di Stadion Kanjuruhan. Namun, pintu tersebut justru tak berfungsi dengan baik saat insiden kerusuhan pecah. Kedepan, Dede Prasetyo mengatakan seharusnya ada kontrol dan audit sebelum melaksanakan pertandingan. Ia menyebut seluruh regulasi mengenai keselamatan dan keamanan harus terlaksana. Kedepannya itu harus dikontrol, itu harus diaudit semuanya sebelum pertandingan. Harus dipastikan di dalam regulasi ini semua pintu dijaga oleh steward dan semua pintu harus dalam keadaan tidak boleh dikunci dan ya apabila difungsikan harus mampu semaksimal mungkin bisa mengeluarkan penonton dalam keadaan selamat. Ya semua sudah dihitung di situ, di dalam regulasi itu. Itu yang harus disosialisasikan. Sama halnya ketika kita naik pesawat. Ya ketika naik pesawat, dari pramugara selalu menyampaikan standar keselamatan dan keamanan dalam penerbangan seperti ini. Ya, pintu keluarnya di depan ada sekian, di tengah ada sekian, kemudian di belakang ada sekian. Ini harus sosialisasikan terus. Demikian live breaking news kali ini terkait keterangan terkini pihak kepolisian terkait penyebab meninggalnya 131 korban yakni dari Aremania seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Saya Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.